Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan butiran awan atau formation of cloud droplet yang kita pahami sebagai dasar untuk materi selanjutnya dalam memahami pembentukan proses awan hangat dan awan dingin. Di mana dalam materi ini kita akan bagi menjadi 4 gitu ya. Yang pertama aspek secara umum, kemudian juga artinya aspek umum yang mempengaruhi dari formasi pembentukan awan dan presipitasi. Kemudian curvature effect atau efek kelengkungan yang berkaitan dengan surface tension yang nanti dikenal istilahnya dengan hukum Kelvin ya atau Kelvin laws. Kemudian ada solute effect, efek percampuran yang dikaitkan dengan percampuran antara heterogen nukleus yang dikenal nantinya dengan Raoult effect, hukum Raoult atau Raoult laws. Kemudian juga kita akan memahami tentang atmospheric aerosol atau CCN gitu ya. Kemudian aspek secara umum adalah memahami fase transisi daripada uap air, di mana ada perubahan fase dari uap air menjadi liquid yang kita kenal dengan kondensasi, kemudian ada liquid menjadi solid yang menjadi freezing atau melting yang kita istilahkan dengan hal tersebut, kemudian ada uap air menjadi padat yang dikenal dengan deposisi atau sublimasi, di mana perubahan tersebut adalah terjadi peningkatan antar molekul, di mana energi ada free energy barriers itu yang juga berkaitan dengan nanti pembentukan daripada proses mikrofisies awan. Dan tentunya hal ini bisa terjadi dengan adanya saturation atau saturasi, di mana kondisi equilibrium terhadap sistem termodinamik daripada uap air dan es tentunya. Oke, perubahan fase tersebut adalah dari uap menjadi air, liquid, kemudian liquid menjadi solid, dan vapor menjadi solid. Di situ nanti ada dua proses juga dalam berkaitan dengan inti nukleusnya, yaitu homogen dan heterogen. Di mana homogeneous atau yang kita kenal dengan homogeneous adalah berkaitan dengan pure environment, artinya inti dari nukleusnya itu adalah pure ya, artinya masih berasal dari uap air yang ada di situ. Sedangkan heterogeneous adalah dropletnya, pembentukannya lah berkaitan dengan nukleo yang mungkin bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan di luarnya ya. Jadi ada pengaruh dari nukleo lain ya, selain daripada yang ada di internal dari pure environment yang ada dalam droplet tersebut. Nah, itu bedanya jadi antara homogen dan heterogen ya. Jadi berkaitan dari dropletnya itu sendiri. Apakah dipengaruhi inti nukleo air sendiri atau dipengaruhi oleh inti-inti lain ya dari luar lingkungan. Kemudian kalau tadi ada saturation, kemudian ada juga yang kita kenal dengan super saturation, di mana jika dipahami kita dalam membahas tentang kelembapan udara, kita selalu bilang relatif mencapai 100%. Apakah kelembapan relatif itu bisa lebih dari 100%? Nah, pertanyaan seperti itu. Bisa, tapi biasanya menggunakan rasio, nanti dikenal dengan rasio super saturation yang disimbolkan dengan S besar gitu ya. Tapi biasanya dia tidak akan sebutkan 115%, 120%, tapi dia akan berapa rasionya terhadap 100%-nya gitu. Jadi berapa rasionya terhadap kelembapan relatif yang lebih dari 100% ya, over the equilibrium value of 100%. Jadi ini saya sebutkan 0,1, 0,15 dari 100% tersebut gitu ya, paham ya. Jadi memang saturation-nya 100%, tapi kalau sudah melebihi batas tersebut disebut super saturation dengan menggunakan rasio yang disimbolkan dengan S. Ini adalah perbandingan untuk memahami antara cloud droplet, kemudian ada raindrop, dan ada CCN ya. CCN tadi adalah pembentuk inti nukleus pembentuk daripada awan. Lihat yang hitam ini, dot hitam adalah ini yang menarik juga, borderline antara cloud droplet dan raindrop ya. Jadi ada batas antara raindrop dengan cloud droplet. Kalau kita lihat di sini CCN-nya yang paling kecil ya. Nah, lihat aja di R-nya
kemudian jumlah molekulnya, kemudian ini V nanti kita berikan dengan terminal velocity ya, nanti saja berkaitan terminal velocity di mana akan berbanding terbalik dengan makin besarnya droplet yang ada gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan minggu lalu ya, bagaimana pembentukan butiran awannya. Lihat bahwa di sini raindrop akan lebih kecil dibandingkan dengan CCN dulu pembentukannya, kemudian menjadi cloud droplet makin membesar, last cloud droplet sehingga turun akan berbentuk menjadi raindrop. Nah proses ini menarik ya, nanti ada proses nanti di butiran awan hangat dan awan dingin berkaitan dengan prosesnya, apakah dia coalition and coalition proses, apa juga nanti terjadi dalam coagulation dalam proses awan dingin. Ya, jadi terlihat di sini CCN yang tadi kecil sehingga besar. Ini siklusnya kurang lebih seperti ini ya, relatif size ya. Jadi dropletnya besar tapi raindropnya bisa jadi yang turun nanti kecil gitu. Kemudian ini adalah pemahaman nucleon of liquid water in water vapor. Jadi pemahaman inti-inti nukleus daripada uap air dalam uap air gitu ya. Jadi berapa besarnya gitu ya. Secara pemudahkan dapat terjadi tabrakan agregasi molekul uap air yang mengarah pada pembentukan tetesan embrionik yang akan stabil dan terus ada di bawah kondisi. Jadi bagaimana uap air yang ada di dalam atmosfer tersebut bisa terus berkondensasi sehingga membentuk raindrop. Yang kurang lebih pembahasannya seperti itu. Di mana droplet dari embrio droplet ini akan stabil jika ukurannya melebihi dari nilai kritis tertentu. Jadi nanti ada berkaitan dengan critical radius ya, nilai kritis ya. Kemudian droplet yang lebih besar dan dari ukuran kritis tumbuh sementara yang lebih kecil meluruh. Ya, jadi droplet yang lebih ukurannya besar dia dari ukuran kritis critical radius sehingga dia akan tumbuh besar, sedangkan yang lebih kecil akan decay atau hilang gitu ya. Yang menentukan ukuran kritis itu ada kesetimbangan antara tingkat pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian bergantung apakah bentuk tetesan dalam bebas, tadi bergantung terhadap inti nukleusnya. Apakah dia homogeneous atau heterogeneous ya, tadi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada keterkaitan di situ ya. Yang terakhir adalah kelembapannya berkaitan dengan tekan parsial uap air yang kita sebutkan E dan ES ya. Di mana tekanan uap equilibrium ini nanti di atas permukaan uap bergantung pada kelengkungannya atau curvature effect yang berkaitan dengan tadi hukum Kelvin ya. Gitu. Oke, ini saturation vapor pressure, di mana kita pahami bahwa uap air daripada suhu bola basah ya berkaitan dengan Clausius-Clapeyron equation, di mana di sini juga akan berkaitan nanti di mana untuk uap air subcool water dan es akan berbeda ya, di mana uap air 0 sampai 100 ya titik didihnya 100 derajat, kemudian subcool water tentunya akan lebih rendah dan es minusnya akan minus 0 sampai minus 50. Tekanan uapnya akan berbeda, di mana ini kan berkaitan dengan suhu dan juga terhadap tekanan. Ini kita dengan rumus formula ya. Oke, ini kita mereview pertemuan sebelumnya bahwa pentingnya saturation vapor pressure ya. Perbedaan energi tersebut menyebabkan pembentukan daripada droplet. Tadi kita bahas bahwa ada energi barrier di situ ya. Kalau Anda lihat kurva ini yang warna biru dan warna merah, perbedaannya adalah yang warna biru ini adalah subsaturated condition, di mana formasi dari droplet tidak mungkin terbentuk. Sedangkan red curve-nya adalah yang warna merah, kurva warna merah, kondisi supersaturated condition, di mana droplet akan berkembang di atas radius R ya, kita radius R dengan critical radius tadi ya. Jadi Anda lihat yang R ini critical radius. Jadi kalau dia yang warna merah dia kalau makin jenuh dia berkembang sehingga sampai critical radius sehingga akan turun R besarnya, diameternya. Dengan syarat E-nya tekanan uap airnya, water pressure-nya akan lebih besar pada ES, lebih besar pada saturation tekanan uap saturation jenuh ya gitu. Kalau ini lebih kecil karena dia lebih kecil daripada saturation-nya tekanan uap airnya sehingga tidak akan terbentuk gitu karena kondensasi tidak terjadi. Nah, ini pemahaman dari ilustrasi gambar ini. Ya, terlihat sini ada critical radius R di sini. Jadi memang Anda bisa gabungkan antara bukunya Roger kemudian dikombin dengan Wallace and Hobbes gitu ya. Oke, ini penjelasan dari tadi dari materi yang sebelumnya tadi tentang saturation vapor pressure ya, di mana pada saat kesetimbangan saturation rate of condensation sama dengan rate of operation ya. Kita sepakat bahwa energi akan tidak bisa hilang tapi hanya berubah bentuk, di mana laju daripada kondensasi sama juga dengan laju evaporasi, artinya akan laju dengan hilangnya uap air gitu ya.
energi barrier dari droplet yang kecil tersebut umumnya tidak ada jadi dia sebutkan ya, generally no phase transition at saturation ya. Jadi tidak ada perubahan fasenya kalau dia terlalu kecil energinya tadi. Dan ini biasanya dalam homogeneous nuclear, dalam pure nuclear tadi ya, dari pure environment yang terjadi tadi. Ketika parcel daripada udara tadi meninggi atau naik gitu ya, tanpa condensation juga bisa juga supersaturation. Jadi menarik nanti dalam proses awan hangat dan awan dingin ya, bahwa kalau secara normal di awan hangat bahwa prosesnya membutuhkan panas lautan yang besar, energi besar untuk mendinginkan atau menjenuhkan uap air berkondensasi sehingga menjadi raindrop. Sedangkan di proses awan dingin bisa jadi proses kondensasi tersebut tidak membentukkan tumbukan dan segala macam karena dia sudah environment-nya sudah dingin gitu ya. Jadi proses kondensasinya akan lebih cepat seperti itu. Oke, energi barrier bisa saja menurun terhadap kondensasi nuklir pada dengan kasusnya di heterogeneous nukleus tadi ya, Bapak bilang bahwa ada proses percampuran dengan inti nukleus lainnya sebagai pembentuk cloud droplet gitu ya. Kemudian ada di dalam nukleus itu juga ada hygroscopic particle sebagai pusat daripada kondensasi, ini kita kenal dengan inti hygroscopis. Kemudian supercellular include not smart larger dari 1% tadi rasionya ya, ya, kenapa ya? Sebenarnya kuncinya ada di gambar ini ya. Lihat kenapa dia sudah mencapai kritikal radius, dia akan turun dengan catatan akan lebih besar pada satu rate-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah makin jenuh dia makin nanti berkaitan dengan fall speed juga makin berat, makin besar. Dia harus radiusnya makin besar ya, harus turun jadi raindrop begitu ya. Jadi tidak bisa proses itu terus ada di atmosfer gitu ya. Jadi dampak akhirnya ya akan apakah dia irreversible proses atau reversible proses seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ketika parcel udara tadi termasuk cloud droplet tadi terus meningkat sehingga suhunya akan lebih kecil persen, artinya dia makin naik parcel udara, kemudian cloud dropletnya juga meningkat, di mana suhunya makin ke atas makin rendah gitu ya, maka droplet tadi menjadi sangat dingin, freezing ketika ice nuclei present. Jadi begitu, yaitu proses alami ya. Jadi kalau makin tinggi melewati freezing level, tentunya dia akan lebih dingin dan akan super cool. Apakah super cool water atau nanti jadi super cool ice-nya seperti itu. Nah, tadi bahwa membahas tiga ya. Yang pertama adalah aspek secara umum, kemudian ada curvature effect. Ini adalah curvature effect atau yang berkaitan dengan nanti Kelvin laws, di mana berkaitan dengan tekanan permukaan, surface tension atau tau gitu ya. Kemudian vapor pressure selalu berkaitan dengan E, di mana surface tension adalah didefinisikan sebagai kerja per unit area needs to increase. Jadi ada daya tekan gitu ya. Ya, karena dia energi di mana potensial energi yang menekan di permukaan daripada uap air tadi gitu ya, dimana joule per meter persegi satuannya atau newton meter persegi, dimana untuk uap air kurang lebih ekuivalen dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 2 newton per meter persegi dalam temperatur yang normal gitu ya. Kemudian vapor pressure E tadi, liquid and solid surface do the partial pressure of molecule that substance in the gas phase with level. Ya, ini berkaitan dengan tekanan uap jenuh yang tadi berkaitan dengan ini ya. E lebih besar pada ES atau E lebih kecil daripada ES. Kemudian masih berkaitan dengan efek lengkungan. Ini adalah energi di permukaan ya, daripada efek lengkungan ya. Kesetimbangan tekanan uap, kemudian laju dari evaporation droplet, surface tension di mana droplet cenderung di daerah area untuk volume rasionya, kemudian lowest possible surface energy state. Nah, ini menarik curvature-nya. Jadi efek lengkungan itulah kenapa nanti di pertemuan selanjutnya akan terlihat bagaimana permukaan dari raindrop itu atau cloud droplet nanti terbentuk ya. Dia akan agak melengkung gitu ya. Tidak flat gitu ya. Karena kenapa? Ada tekanan dari surface tension-nya tadi. Ini untuk melihat sebenarnya butiran awan diameter. Makanya Bapak bilang di pertemuan selanjutnya sebenarnya untuk meteorologi seperti kita tidak harus masuk sampai ke sini. Tapi karena ini untuk academic lesson, jadi Anda harus belajar sedikit tentang ini. Kita lebih bermain kemarin di pembentukan awannya gitu ya.
bagaimana vertical velocity, parameter-parameter yang sudah jadi kita analisis. Kalau ini lebih banyak teman-teman yang BPPT yang memanfaatkan bagaimana dia ingin membentuk butiran awan yang lebih besar, kemudian bagaimana dikasih dengan inti-inti nukleasi yang lebih bisa sebagai pusat daripada kondensasi yang kita sebut dengan hygroscopic nuclei tadi gitu. Kemudian ini jadi increase water pressure equilibrium compare with a flat surface. Nah tadi ya flat surface ya, peningkatan daripada tekanan tadi pada saat keseimbangan dibandingkan dengan flat surface seperti apa. Oke, ini nukleus depend tergantung daripada partial pressure water dari sekelilingnya. Kemudian untuk nukleus juga determine the rate with small thermal impedance upon the drop ya. Bagaimana uap tadi di randomnya seperti apa untuk menentukan lajunya seperti bagaimana. Kemudian evaporation karena berkaitan kondensasi, laju kondensasi berkaitan atau dengan laju evaporasi ya, sehingga sangat penting untuk temperatur di droplet dan di surface tensionnya. Kemudian juga permukaan molekul gitu ya, berkaitan dengan energi yang mengikat antar gaya-gaya tersebut gitu ya. Karena ini molekul pasti ada gaya kohesi dan adhesinya juga, ada gaya tarik menariknya. Bagaimana ikatan gaya tersebut dalam mempertahankan energinya. Nah, ini lebih secara teori ya, di pure waternya seperti apa. Berkaitan dengan homogen nukleus tentunya. Oke, ini kesetimbangan kondensasi dan evaporasi temperature separate ini sudah dijelaskan bahwa laju kondensasi ekuivalen dengan laju evaporasi, di mana vapor pressure sama dengan saturation vapor pressure, equilibrium vapor pressure over the droplet surface, dan ini Kelvin or curvature effect enhance equilibrium pressure on the Oke ya. Jadi peningkatan tekanan uap jenuh tadi ya, over curved surface such as itu tadi kaitan antara tekanan atau daripada tadi ya, tekanan vapor pressure berkaitan dengan permukaan efek kelempungannya tadi pada raindrop yang terjadi gitu ya. Jadi ini pembentukan dari diameter nanti raindrop yang akan terjadi gitu ya. Oke, ini salah satu daripada penjelasan dari Kelvin equation tadi ya, atau yang disebut dengan curvature effect ya, efek kelempungan. Di mana di sini kalau kita lihat gambar ada droplet grow, ada perkembangan dari droplet, dan ini ada droplet evaporation yang tadi dikaitkan droplet ini dengan kondensasi evaporated dan dengan rate of evaporate. Dan ini equilibriumnya. Di sini R-nya, kalau yang sebelah Y-nya adalah kelembapan relatif yang S tapi ya. Karena kita tahu di 100%-nya sudah maksimal RH. Di sini yang tadi Bapak bilang rasio, sehingga menggunakan persen ya. 4 makin tinggi. Lihat, yang menarik nih. Jadi, kalau lihat gambar ini R-nya makin besar ya. Kelengkungannya, efek curvature efeknya. Dia droplet evaporate, ini droplet grow ya, berkembangnya. Makin tinggi kelembapannya. Dropletnya seperti apa Anda lihat ini. Efek lumenya. Makin tinggi. Ya, di sini nilainya makin kecil malah ya. Kalau di sini besar, jadi agak berbanding terbalik gitu ya. Perkembangan dropletnya kita lihat di sini makin besar, tapi di sini jadi tidak. Jadi kalau sudah makin lembab dia pasti akan lebih kecil ya ketika radiusnya ya, ini R-nya radiusnya. Nah, nanti dikaitkan dengan yang tadi. Kalau ini ya, R yang kecil ini ya. Diameter berkaitan dengan diameter kita radius, kalau sudah lewat dia akan turun tadi ya. Jadi kalau sudah makin jenuh malah makin turun gitu ya. R-nya yang berbentuk atau diameter yang berbentuknya TR jari-jarinya. Oke, kemudian kita lanjut ke saturation. Nah, ini berkaitan ya. Jadi kita sebutkan ada 2 efek, ada curvature effect dan satu lagi nanti berkaitan dengan solute effect. Makanya dikaitkan dengan saturation-nya ya. Ya, tekanan uap pressure tadi ideal solusinya tergantung dari fraction daripada komponen ya, solusi ES per E ya. Satu droplet pressure berbanding dengan satu droplet pressure yang pure water droplet ya. Nanti ini efek percampuran ya, solute effect, membahas tentang solute effect.
FRS ini adalah nanti berkaitan dengan variasinya daripada relative humidity dan super saturation yang Anda lihat di sini. Ini kalau Anda lihat, ini droplet radius ini menjelaskan sekali ini tentang variasi dari kelembapan dengan droplet radius. Lihat pada saat dia di bawah 100% ya, dia dropletnya meningkat terus ya, meningkat. Kemudian makin tinggi makin naik ya dropletnya, tapi Anda lihat sini belum ada peningkatan, tapi dropletnya ini ya, yang warna hijau ini apa Pak? Macam segala macam adalah nukleusnya. Ini sudah berkaitan dengan nitrogen. Lihat ya, di sini ada natrium klorida, ada asam sulfat dan seterusnya. Nah, sebenarnya kawan-kawan di WPT itu menentukan menyebar garam. Kenapa sih natrium klorida itu yang bagus dipakai untuk sebagai inti higroskopis? Sebenarnya hasil penelitian ini ya, gitu ya. Jadi kalau mereka belum ada membaca penelitian ini, mereka tidak tahu apa yang perlu disebar sebagai inti higroskopis. Nah, nanti untuk S beda lagi. Kalau Anda nonton Twister, film apa Twister itu ya, bahwa yang untuk bentukan S itu menggunakan AgI ya, gitu. Bukan menggunakan natrium klorida lagi ya, perak iodida yang digunakan gitu nanti. Nah, jadi ini lihat yang paling tinggi adalah warna hijau, ini adalah natrium, nah ini salt ya. Nah, di sini kita lihat nomor 1 pure water blue. Nah, yang pure water nih yang blue, yang biru nih. Nah, jadi kalau hujan yang dihasilkan atau cloud droplet yang hujan dihasilkan itu sebenarnya normalnya yang warna biru ini ya. Yang tadi kita bahas ini. Nah, ini sebenarnya. Ini pure, karena dibilang tadi pure water ya. Homogen nucleus. Jika ini mau diganggu dengan gangguan gitu ya, apakah mau ditingkatkan atau dikurangi, sebenarnya saturatednya dengan inti nukleus yang menjadi penting gitu. Makanya teman-teman BPT bermainnya di sini ya. Kita akan pelajari dari pertemuan selanjutnya tentang TMC atau teknik modifikasi cuaca. Pokoknya itu sebenarnya. Jadi mereka tinggal applied science-nya aja seperti itu. Dan ini kelihatan sini makin besar tergantung natrium klorida garam yang paling banyak nih of salt ya, thickness of salt berapa kilo akan sampai berapa ton. Nah, kita bermain di mana? Di sini. BMKG tugasnya adalah menjelaskan tentang super saturation ya. Ini kita punya radar, kita punya rason, tercapai nggak di kita nih sampai 0,1 0,2 rasionya. Kalau nggak ya di sini aja. Makanya kita sebagai saintis juga harus berpikir di sini. Kalau udaranya tidak lembab, tidak jenuh, mau disiram berapa ton dengan nukleus ini juga tidak akan terjadi droplet gitu ya. Baik raindrop droplet maupun nanti raindrop yang terjadi. Nah, itu maksud Bapak. Jadi sebenarnya keilmuan kita di sini jangan digadekan di sini. Kalau memang tidak ada proses. Jadi kalau tidak ada awannya mau dikasih walaupun tidak bisa. Karena di awan itu kan higroskopis sudah ada bibitnya. Tidak bisa diseeding gitu ya. Tidak bisa dibibit, tidak bisa dikasih natrium klorida bertonton gitu. Nah, ini yang kadang-kadang maaf saja ya, mungkin mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi ya, karena proyek hujan buatan itu mahal gitu ya, jadi dianggap sukses. Nah, ini belum lagi nanti ukuran verifikasinya, wah lebih sulit lagi gitu ya. Gitu. Apakah itu hujan secara normal akibat warna biru ini atau akibat daripada garam yang disebar? Karena nanti kita bahas lah berapa miliar untuk mengadakan satu kali terbang untuk menyemai awan ini gitu. Nah, jadi kita BMKG harusnya di sini anak-anak forecaster harus bermain di sini. Kalau tidak boleh ya nggak usah terbang gitu. Berani nggak? Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi jangan kita supaya karena ada proyeknya besar gitu, ya udah lempar aja garam gitu. Padahal di sininya nggak ada ya, tidak akan mungkin terjadi hujan. Kalaupun terjadi sebenarnya akibat pure environment tadi ya, pure water tadi gitu, yang warna biru. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Nah, ini lebih detail dari gambar tadi ya. Kalau kita lihat di sini ada dua kurva ya, 2 dan 5 is the solution droplet. Yang kurva 2 adalah solution droplet dengan 10 kg natrium. Kalau yang ini adalah 10 pangkat miligram dengan asam sulfat S2. Ya, ini dengan yang berbeda cases-casesnya di Amerika ya, di sana ya. Jadi berbeda karena dia ingin menentukan nah ini lihat ya relatifnya, rasionya sampai 0,3, 5,2, radiusnya seperti masih 0,0 sekian. Jadi memang agak sulit gitu ya membentuknya gitu. Jadi nggak mudah, tidak kalau dibilang tingkat keberhasilan sampai 100% ya mesti diverifikasi juga ya membuat hujan buatan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang harus kuncinya adalah di sini ya. Apakah terjadi kondensasi yang melebihi 100%? Kalau tidak ya sampai sini aja batasnya ya. Dropletnya segini aja 0,0 sekian ya. Apalagi kita di Indonesia one cell awan CB, multi cell paling besar gitu. Jadi
agak sulit gitu ya. Lain dengan lintang menengah ya, tanpa disemai pun sudah sangat besar. Justru tantangan di mereka bagaimana menghilangkan ini menjadi kering nih. Nah, itu kalau Anda melihat bloom twister, bagaimana melihat ini menjadi yang tinggi menjadi kering. Nah, itu tantangan dari mereka. Oke, ini case yang tadi ya, berkembang dengan Kohler curve. Kohler curve adalah tadi yang kita bilang dengan Raoult ya, yang berkaitan dengan curvature effect Kelvin dan juga dengan solid efeknya si Raoult ya, Kohler tadi ya. Oke, ini Kohler curve ya, namanya Kohler curve. Oke, kita lanjut. Higher maksimum aktif droplet dari satu level maksimum. Oke, kita lanjut aja. Ini Kohler curve menjelaskan yang tadi ya, case 1 dan case 2 ya. Yang warna merah lebih rendah ya, karena dia unactive and has droplet ya di sini. Oke, ini hubungan antara radius critical radius dengan super saturation S tadi. Ya, Anda lihat di sini kalau massa ini garam semua ya, berapa mesovisual massanya, kemudian ini R-nya, S concentrationnya, berapa besar yang terbentuk di sini. Masih kecil ya radiusnya 0,0 dan seterusnya. Roger ya. Oke, ini baru ini droplet grow, pertemuan dari droplet ya, molecular droplet tadi ya. Tergantung daripada itu defisit atau surplusnya dari uap air juga ya, tetap di situ. Makanya berkaitan dengan inisiasi awalnya seperti apa uap air. Kalau sudah ada ya bisa tinggal mau jenuh atau tidak, itu yang akan diakselerate di situ gitu ya. Oke, ini menjelaskan ya kalau dia tekanan uap air dengan tekanan uap air jenuhnya, vapor deficit pada ambient vapor pressure ya. Kalau sama dengan S-nya lebih kecil, dia akan meluruh, tapi kalau dia lebih besar akan berkembang. Kalau sama dia masuk di critical size. Ini menjelaskan lagi gambar yang ini ya. Yang awal tadi ya. Ini gambar ini lagi ya, dijelaskan oleh ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Oke, ini jadi sangat mudah menentukan E per S. Ini pentingnya E per S tadi ya, perbandingan saturated uap jenuhnya tadi ya. Kita selama ini nggak tahu nih buat apa nih, mungkin waktu Anda belajar tingkat 1. Hanya menghitung kepada formula empiris untuk menghitung suhu bola basah, padahal ini lebih penting. Oke, ini perkembangan dari droplet juga tadi berkaitan dengan supersaturation ratio atau S tadi, critical radius, dan number of molekulnya ya. Nah, ini tantangannya nih. Ini kita bermain di sini, critical radius yang terjadi, molekulnya banyak kan di situ ya. Nah, begitu ya. Jadi nggak mudah untuk buat TMC itu ya, seperti itu. Jadi makin besar ya substitusi rasionya, critical radiusnya makin besar juga makin kecil ya harus ya, 4. 0,4, oke, makin besar dari sisi 0, mikronnya. Kemudian di sini nomor molekulnya makin banyak. Tercapai nggak molekul-molekulnya di atmosfer? Tercapai nggak saturation rasionya? Jadi nggak mudah sebenarnya. Lihat, high supersaturation is required for very small droplet to be stable. Supersaturation yang tinggi mensyaratkan very small droplet to be stable. Nah, ini kan kali 10 sama. Nomor 1 ini kan makin kecil ya, 5,2 itu kali 10 minus 0,00005 gitu ya. Jadi kalau makin besar bukannya makin supersaturation gitu ya, makin unstable drop will evaporate. Nah, tadi ya, yang tidak stabil dia akan menguap, tidak jadi hujan. Nah, gitulah. Jadi nggak mudah gitu ya. Oke, ini homogeneous nucleo tadi ya, di mana droplet of critical size formed by random collision. Nanti kita belajar di collision prosesnya. What is the capture another drop? Apakah dia bisa menangkap dari droplet lain di awan gitu ya. Drop become supercritical jika S-nya menurun, rate of flow-nya decrease, drop berkembang secara spontan ya. Kalau bagian nuclear do not take place in the atmosphere. Supersaturation biasanya tidak lebih dari sampai 1-2% ya. Nah, ini lihat ya, tidak sampai 1-2%. Nah, kalau untuk heterogeneous nucleus seperti ini ya, surface tension reduce when the soluble aerosol added to droplet. Lihat, surface tensionnya kalau kurang begitu ada nuklei lain atau yang menjadi aerosol, jadi inti nukleusnya untuk hygroskopisnya pada saat ditambahkan di dalam cloud dropletnya tersebut ya. Untuk 0,1 mass subtraction pada suhu 293 Kelvin ya.
sama ini pembentukan. Jadi kalau sudah sampai sini dia akan turun. Ini surface tension ya, tau tadi berkurang, akan berkurang ketika ditambahkan aerosol di dalam droplet tersebut. Nah, teknik-teknik di TMC sebenarnya. Oke, slot efek atau dikenal dengan low tadi ya. Dari perjuangan tadi adalah di grup alpha. Di sini ada beberapa kondisi kalau Anda baca di buku Roger ya. Rumusnya ada tadi bermain dengan E dengan ES sebenarnya ya. Untuk di situ. Kalau radiusnya lebih kecil daripada R-nya, kritikal radiusnya ya. Daripada nukleonya tadi, Anda lihat gambar ini kuncinya di gambar 36 pertimbangan saturation ratio. Sulfat yang terbentuk dengan sulfat condensation nucleo ya, menggunakan sulfat ya. Dominate, very small resolution drop nucleum lebih kecil dari 100% dan seterusnya. Pada saat tercapai saturation ratio-nya, droplet have critical radius ya. Di sini lihat ya. Ini saturation ratio-nya 0,9 100, ini batas threshold-nya. Ini makin tinggi atau tidak, ini daripada S uap airnya dan seterusnya, droplet radius. Kemudian aspek percampurannya ini masih stable equilibrium, kemudian haze particle hanya terjadi haze particle tadi pada saat itu. Kemudian apabila kalau ini adalah radius tadi lebih kecil daripada critical radiusnya, kalau dia sama atau lebih besar, sehingga dia akan aktif condension nuclei-nya ya. If S go to BNS, the droplet grow beyond air. The vapor begin diffuse, uap air menjadi difusi, terjadi difusi, salah satu proses dalam pembentukan awan nanti, di mana droplet will continue to grow without the further increase in S. Nah, dia akan terus berkembang kalau sudah dia menyatu, berdifusi, sehingga perkembangannya akan terus tanpa harus S ratio yang lebih besar gitu. Perubahan terhadap S atau supersaturation ratio, droplet to grow air evaporate but air deviated from air. Nah, ini menarik di sini ya. Jadi memang ukuran daripada percampuran untuk slot efek dia harus lebih besar nukleusnya gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan bertonton gitu ya. Bertonton garam untuk menyebar itu ya. Kalau mau kita membuat hujan lebih besar kan seperti itu. Baik, nanti bisa dicek kan ya pada saat berapa ton yang disebar pada saat akan menyemai awan CB untuk menjadikan hujan buatan. Ada yang menggunakan flare pakai kapal kecil, tapi yang menggunakan Hercules untuk sekian ton awan yang garam yang disebar. Oke ya, droplet will continue to grow droplet is remain above the curve ya. Kurang tadi actual plot. Dan dalam awan yang sebenarnya ya, grow does not continue, jadi tidak selalunya akan berbanding lurus ya perkembangan awan itu sudah peningkatan daripada inti nukleus tadi gitu. To manage drop pressure and competition of the weather ya. Supersaturation cenderung untuk masih become more rapid production of something. Nah, itu ya. Jadi memang dalam nyata dengan teori agak bersulit, makanya selalu ada analogi ya. Dimana pada saat rasionya turun gitu ya, dimana kondensasi lebih cepat dan production of supersaturation. Tadi kan ada semacam hiperbola tadi ya. Jadi kita membutuhkan supersaturation ratio, tapi kalau makin dingin dia critical radiusnya terpenuhi, malah diameter atau yang terbentuknya akan lebih kecil, akan turun. Nah, itu kan seperti itu pemahamannya di kurva sebelumnya tadi. Ini juga dari slot efek menggambarkan ini adalah kadar massa daripada nukleonya. Di sini diambil garam ya, 10-15, kemudian critical radiusnya, air maksimumnya, dan ini supersaturation ratio-nya ya. Lihat di sini kalau dia makin besar critical radiusnya, di sini malah supersaturation-nya tidak membutuhkan yang sangat besar ya, malah kecil gitu ya. Ini tadi dia katakan sebelumnya ya. Jadi supersaturation ratio-nya tidak harus lembab sekali atau tidak harus jenuh sekali, sehingga berbandingnya seperti ini. Nah, syarat-syarat ini penuhi kan, jadi harus mengapa semacam coupling ya. Kalau ini mungkin ditambahkan kadar garamnya, terus critical radiusnya seperti apa maksudnya kan kita ingin tujuannya dalam menghasilkan ini ya, R-nya ini, R bintang nih ya. Nah, gitu. Sebenarnya ada nanti Bapak ada skrip kalau mau Anda coba nanti skrip tentang pakai MATLAB untuk melihat pembentukan awan ini ya. Bisa dicoba sebenarnya kalau mau. Bukan tugas tapi nanti kalau ada Bapak tampilkan lah supaya Anda juga bisa mencoba-coba. Jadi rumus-rumus tadi dicoba dalam MATLAB atau dalam Python bisa ya.
perkembangannya seperti ini sebenarnya dibentuk dengan rumus-rumus tadi ini ya. Ini kan kurva ini dibentuk dari rumus ini. Oke, the last one adalah tentang atmospheric aerosol atau CCN ya. Oke, kita sudah setengah jam ya. Kita jangan terlalu sampai 1 jam 45 menit lah maksimal. Oke, di mana di atmospheric aerosol 70% total adalah dari natural atau anthropogenic source ya. Jadi natural, secara natural sudah ada, kemudian baik anthropogenic akibat aktivitas manusia. 25% konversi dari gas-gas yang lainnya, baik fotochemical maupun dari chemical proses lainnya. Ya, kalau yang 20% itu sulfat ya, ada NH3, yang NO2, olefin dan sebagainya. Untuk yang 75% tadi natural ya, wind generate dust tadi ya, jadi angin generate debu-debu ke atmosfer ya, 20%. Sea spray, yang paling basah di lautan tuh sea spray ya, jadi butiran-butiran dari air laut yang berupa memiliki kadar garam tersebut 40% memberikan inputan untuk atmospheric aerosol ya. Forest fire ya, forest fire menarik, kebakaran hutan juga memberikan, dan combustion ada industri yang anthropogenic ya, industri dari pembakaran PLTA dan segala macam memberikan aerosol di atmosfer juga. Oke, CCN, jadi yang penting adalah menggunakan CCN. Di sini lihat compatible fluorescent kecil, super saturation, solution partikel lebih kecil, radiusnya 0,01 mikrometer S1. Lihat, ini sebenarnya menegaskan ini ya. Menegaskan matriks ini atau tabel ini, dimana berkaitan antara radius yang terbentuk dengan supersaturation yang hanya tidak melebihi 1-2% tadi ya. Kalau ini kan secara teori bisa sampai 10%, tapi dia 1-2%. Jarang sekali lebih daripada itu. The larger of the set, the lower requires supersaturation. The greater the solubility, the lower requires supersaturation ya. The larger the size of the lower required supersaturation. The greater than solubility, jadi apa? Solutnya nukleus daripada pelarutnya tadi lebih rendah dari required jadi sama-sama berkaitan dengan supersaturation. Oke, ini adalah skema daripada aerosol formation di atmosfer ya. Bagaimana kita punya emisi dari gas tadi, menjelaskan yang 75%, 20% tadi ya, sehingga menjadi pembentukan awan ada CCN ya. Ini menarik juga, kenapa disebut juga hygroscopic ya, nukleus. Jadi sebenarnya kategori ini dikaitkan dengan bagaimana sifatnya dia terhadap air itu, terhadap air ya. Ada yang hidrofobik, ada yang netral, hygroscopic. Yang kita kenal biasanya hygroscopic, di mana most lower saturation required. Artinya dia memang sudah bisa membentuk kondensasi yang sangat mudah tanpa harus menjadi jenuh gitu. Jadi efek jenuhnya itu dia sangat mudah gitu kurang lebih. Kalau hidrofobik itu sangat sulit ya, exposure susah terbentuk. Jadi ada beberapa aerosol gitu atau inti nukleo yang susah berteman dengan uap air gitu ya. Netral ya, dia masih bisa untuk menjadi supersaturation atau homogeneous nucleation tadi ya. Nah, biasanya kita butuhkan adalah di hygroscopic ini ya, yang kita kenal dengan inti hygroscopis. Nah, salah satunya tadi natrium klorida atau garam tadi. Di mana hygroscopic ini hanya sifat-sifat dari inti hygroscopis ya. Anda bisa bawa tend to lower the vibration liquid when solute is added. Ketika efek pelarut tadi, solute yang paling gampang ini memahaminya. Solute efek solute pelarut tadi, zat pelarut adalah tadi garam gitu ya. Paham ya? Jadi tadi ada uap air, dia berkondensasi sendiri, membentuk curvature effect tadi. Dan apabila ini dibutuhkan supaya menjadi lebih jenuh, maka dibutuhkan solut, dibutuhkan pelarut lainnya, salah satunya natrium. Nah, gitulah pemahaman biar Anda nggak bingung cara memahami tentang solut efeknya apa sih gitu. Replace liquid mucus the surface ya, kemudian berkaitan dengan jenuh dan seterusnya gitu ya. Ini informasinya kondensasi gas spherical bentuknya tadi, kemudian kristal. Ini menarik nanti. Ini kan kita karena bukunya di Amerika ya, nanti berkaitan dengan air itu macam-macam bentuknya kalau lihat di mikroskop ya. Nanti efek daripada snow salju itu berbeda juga, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya macam-macam lah. Nanti kita lihat pada saat bentukan awan dingin gitu ya. Ini bentuknya. Diameter having small as aerosol particle gitu ya. Okay.
Nah, ini berkaitan dengan ukuran nuklei ya. Biasanya ada yang lebih dari 10 mikron ya. 10 mikron disebut ini yang paling besar ada salt, dust, combustion particle, kemudian ada giant aerosol lebih dari 2, kemudian ada large aerosol, ada yang inti Aitken. Di Aitken ini biasanya juga banyak secara dominan inti Aitken ini yang banyak lebih kecil daripada 0,0 mikron. Biasanya yang juga sebagai inti higroskopis juga ya. Nah, ini ada salt, ada dust, combustion particle. Yang untuk inti kondensasi yang mana Pak? Biasanya yang lebih kecil nih, yang kita kenal dengan Aitken particle. Oke, nah nanti dari beberapa partikel tersebut, baru yang kita sebut yang penting adalah CCM ya. Kalau di bahasanya Prof. Bayang itu IK ya, inti kondensasi apa lupa ya, aerosol ya. Aerosol intinya sama dengan ini. Kalau Pak Bayang menuliskan dengan IK gitu ya. Kalau dia bahasanya CCN, Cloud Condensation Nuclei. Nuclei aktif in supersaturation less than a few percent. Nah, artinya tadi bahwa inti kondensasi yang inti nukleus yang aktif tanpa membutuhkan supersaturation yang sangat tinggi. Ini cukup rendah, sekitar tadi lebih kecil daripada 1,02 rasionya. Jadi 1 sampai 2% tuh di sini ya. Jadi S-nya hanya 1 sampai 2% dari 100%, ngerti nggak ya? 1 sampai 102-nya gitu ya. Kalau CCN gitu. Karena kenapa? Makin saturation makin tinggi, makin radiusnya melewati ketika radius malah dia lebih kecil gitu ya. Itulah menjelaskan di pertemuan awal kita tentang irreversible process dan reversible proses terbalikan dan tidak terbalikan. Dia tidak terbalikan kalau sudah jatuh menjadi presipitasi. Oke, masih beberapa slide tapi menjelaskan tentang aerosol. Oke, ini beberapa aerosol aja Anda pahami sendiri ya bisa. Ada marine aerosol, ada continental. Nah, makanya nanti berbeda pembentukan diameter di laut di bukunya Wallace sudah ada, tapi kita bahas minggu depan ya. Tidak terlalu banyak. Jadi marine aerosol, continental aerosol, nanti pembentukannya bagaimana diameter di atasnya. Ya, kan menarik ya, walaupun ada di sini aerosol belum tentu pembentukannya dari sini ya. Bisa juga di tempat lain akibat angin ya. Oke, ini wind aerosol, makanya angin sangat penting dalam meteorologi ya. Bisa mengevaporate dan mengkondensasi. Nah, itu tadi ya. Itulah menjelaskan kenapa dinamikanya sangat sulit di wilayah tropis. Oke, kemudian ini juga aerosol life cycle, cloud life cycle, aerosol cloud precipitation interaksi. Ini menarik gambar ini ya sebenarnya. Ini ada fall speed, nanti kita akan bahas di minggu depan. Lalu dulu kita hanya tahu siklus hidrologi ya. Sebenarnya lebih detail daripada siklus hidrologi adalah ini ya. Aerosol dari laut, drifting, particle composition. Waduh, ini menarik nih beberapa tema ya. Ada dry deposition, ada wet decomposition ya. Naik ke sini, entrainment, konveksi, heating, diurnal cycle, masuk dan seterusnya ya. Di proses ini menarik. Ini adalah detail daripada hydrological cycles yang kita nanti pelajari sejak SD, SMP, SMA sampai sekarang. Detailnya sebenarnya bagaimana interaksi antara aerosol sebagai pembentuk inti kondensasi terhadap presipitasi sehingga pembentukan awan dan presipitasi terjadi. Ini menarik juga tentang diameter kaitannya dengan tadi kita membahas ada Aitken nuclei, ada large particle, ada giant particle, dan presipitasi di sini ya. Ada small ya di sini. Cloud and precipitation process biasanya ada di sini, radiation dan seterusnya ya. Di antara berapa nih? Di large bisa terjadi ya, di Aitken juga di semua di Aitken sampai giant particle bisa terjadi precipitation cloud process ya. Oke, kemudian ini adalah sumber daripada beberapa aerosol ya, dari northern hemisphere dan southern hemisphere. Anda lihat ya, ada anthropogenic dan ada biogenik dan seterusnya. Sea salt. Oke, ini hanya statistik daripada aerosol di global dunia ya. Diskusi ukuran partikel dan transformasinya. Nah, ini sama menjelaskan juga bagaimana nucleation mode, Aitken mode, accumulation mode, Gauss mode berkaitan dengan evaporasi dari nucleation, condensation, coagulation sehingga nanti membentuk presipitasi ya. Nah, ini buat next meeting sebenarnya. Jadi dari yang kita pelajari sekarang adalah nanti akan masuk ke dalam droplet growth by condensation. Kalau sekarang pembentukan butiran awan seperti ada bagaimana sih kita membatasi dari aspek secara umum, kemudian juga mengenal istilah ada curvature effect dan solute effect, terus juga aerosolnya. Ke depan baru bagaimana pengaruh dari perkembangan pertumbuhannya baik kondensasi ya. Nanti intinya masuk di butiran awan hangat dulu gitu ya. Makanya ini beberapa yang nanti kita akan bahas ya. Udara naik, expand, cool, adaptability, and saturation, CN, observation penting dan seterusnya.
Ini juga next meeting pembentukan butiran awan, di mana di sini terbentuk tadi ya dari raindrop ya. Di sini terdekat cloud droplet, kondensasi nukleus jadi dari ukuran 0,2 kecil kondensasi berkembang menjadi cloud droplet, kemudian menjadi raindrop, vertical raindrop dimana vertical velocity atmosfer dan pesanan menjaga butiran di atasnya tadi ya, kita pelajaran 2 minggu sebelumnya, dimana vertical velocity sangat penting dalam kenaikan massa udara ke atas. Pertemuan dari butiran awan dari tumbukan dan penggabungan coalition and collision proses kemudian berkembang besar meningkatkan jumlah butiran jatuh sebagai hujan. Terminal force field berpengaruh. Oke, untuk mengayakan Bapak tidak kasih tugas ya, ini bukan tugas tapi bisa dikerjakan ya. Coba dicek latihan bab Roger yang ada diberikan, kemudian soal-soal di bab 6. Bab ini nanti juga sudah meliputi proses butiran awan hangat dan awan dingin ya. Jadi silakan dicoba-coba saja, tapi tidak Bapak masukkan ke dalam tugas. Mungkin Bapak sebenarnya ingin kasih yang lain, tapi ya nanti sajalah ya, tugasnya. Oke, kemudian ya, sepertinya sudah habis. Jadi ini yang sudah 40 slide ke 45 ya, 46. Jadi tetap dari sini kita ambil ya. Ini bahasa Indonesia pakai Pak Bayong biar jelaskan beberapa referensi. Itu saja yang bisa Bapak berikan ya. We don't see things as they are. Oke, banyak quote-quote aja dari quote ya. We don't see things as they are. Jadi kita melihat tidak seperti apa yang mereka lihat ya. We see them as we are. Jadi kita juga melihat mereka seperti yang apa yang kita lihat. Jadi tergantung perspektif cara pandang kita terhadap sesuatu ya. Angka 6 dan angka 9 tergantung melihatnya dari mana gitu. Sehingga perlunya win-win solution, ketemu ngobrol diskusi itu bagaimana ya. Jadi perspektif orang bisa beda-beda. Itu sebenarnya quote-nya yang mungkin bisa jadi kita baik benar itu relatif ya, kebenaran yang benar ya ada di sana gitu ya. Nah, tapi kita diskusi penting untuk mencari kebenaran di dalam case yang kita bicarakan. Oke, itu saja, semoga manfaat, tetap sehat dan semangat di pertemuan ke-6 ini. Kemudian kita bisa melaluinya sampai akhir dan ada ilmu yang kita tambah dapat dan bermanfaat. Mungkin sampai sekarang masih bingung buat apa, tapi insya Allah nanti ke depannya lebih jelas ya, mudah-mudahan yang tadi seperti Bapak jelaskan buat apa sih sebenarnya yang kita pelajari ini. Seluruh efek selain nanti matematika dasar yang dipahami untuk menjelaskan masalah itu, silakan dilihat di contoh-contoh soal saja gitu ya, biar kita tidak terjebak di situ ya. Nah, kita lebih penting memahami proses fisik di atmosfernya sendiri gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.